Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast kami, ISO Podcast. Saya Naswa, dan seperti biasa saya nggak sendirian nih, bersama rekan saya, Alisa. Hai semuanya. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Wah, seneng banget bisa kembali nemenin teman-teman buat ngobrol seru hari ini. Jadi kita mau ngomongin apa nih, Naswa? Iya, coba dong kalian tebak kita mau bahas apa kali ini? Ya, sesuai judul kita bakal bahas tentang hoax dan ujaran kebencian. Iya, sayang banget ya, masih banyak kita temui di dunia maya. Mungkin teman-teman udah sering dengar istilah itu, tapi seberapa dalam sih kita ngerti bahayanya? Nah, iya nih, seru banget nih. Hoax dan ujaran kebencian di Indonesia itu jadi masalah besar, terutama di media sosial. Sebagai negara dengan pengguna internet terbanyak di dunia, kita nggak bisa lepas dari dampak buruknya. Apalagi di momen-momen penting seperti pemilu saat ini, yang rawan banget jadi ajang penyebaran hoax. Bener banget, Lis. Nah, bener banget ya, Lis. Gak lupa juga pelaku penyebar hoax juga bukan cuma dari individu sembarangan. Ada yang sengaja menyebarkan untuk kepentingan pribadi, misalnya untuk politik ataupun ekonomi. Bahkan, buzzer politik pun kadang juga ikut berperan dalam menyebarkan informasi palsu. Bener banget. Gak cuma itu juga ya, kelompok minoritas juga sering jadi sasaran ujaran kebencian. Wah, itu benar-benar ngeri ya. Dampaknya bukan cuma soal berita palsu yang tersebar, tapi juga nimbulin ketegangan antar kelompok, menurunkan kepercayaan publik, bahkan sampai memicu kekerasan. Oleh karena itu, kita semua harus aktif untuk melawan penyebaran hoax dan ujaran kebencian ini, Naswa. Nah iya, bener banget nih. Makanya di episode kali ini kita bakal bahas bagaimana cara mencegahnya dan bagaimana cara kita bisa ikut berperan untuk menjaga ruang digital tetap aman dan damai. Jadi pastikan kalian dengerin sampai habis ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan utama ya. Gimana sih, Lis, awal mula hoax dan ujaran kebencian itu bisa menyebar luas di internet? Sebenarnya banyak faktor yang bikin hoax dan ujaran kebencian gampang banget nyebar. Salah satunya adalah kemudahan akses informasi melalui media sosial. Coba deh, sekarang siapa sih yang nggak punya akun media sosial? Dari sana informasi bisa nyebar dengan sangat cepat tanpa ada filter. Nah, bener banget. Lebih parahnya lagi, seringkali orang-orang nggak mengecek dulu kebenaran informasi yang mereka terima. Mereka cenderung langsung percaya tanpa cari tahu fakta yang sesungguhnya. Apalagi kalau sudah menyangkut hal-hal yang emosional, seperti isu politik atau agama. Betul banget, kalau orang gampang terprovokasi, bisa aja mereka langsung nyebar informasi yang belum jelas kebenarannya. Apalagi kalau ditambah dengan gambar atau video yang menggugah perasaan. Nah, yang paling rentan itu biasanya orang-orang yang kurang literasi digital kan? Nah, bener banget. Misalnya orang tua nggak sih yang nggak terlalu paham internet, atau anak-anak yang belum bisa membedakan mana informasi yang valid atau tidak. Kadang kita sebagai pengguna internet juga lupa untuk berhati-hati kan? Tepat sekali, efeknya bisa sangat besar, apalagi dalam konteks pemilu. Hoax yang tersebar bisa menyebabkan polarisasi yang lebih tajam antar kelompok, bahkan bisa menyebabkan ketegangan sosial. Nah, ngomong-ngomong soal pemilu, berdasarkan riset dari Monash University Indonesia dan AJI Indonesia, mereka menemukan bahwa selama kampanye pemilu 2024, ujaran kebencian mengalami peningkatan yang signifikan. Kira-kira apa yang memicu itu? Jadi, hasil riset mereka menyebutkan bahwa 26,9% dari 678.000 teks yang dianalisis mengandung ujaran kebencian. Yang lebih mencengangkan lagi, mayoritas ujaran kebencian ini muncul di platform X, diikuti Facebook dan Instagram. Nah iya, kalau dilihat dari data itu, kita bisa lihat ya betapa besarnya pengaruh media sosial dalam menyebarkan ujaran kebencian. Bahkan kelompok-kelompok yang sering jadi sasaran seperti kelompok minoritas, kelompok disabilitas atau kelompok agama tertentu seringkali menjadi target serangan. Iya, kelompok Yahudi dan disabilitas misalnya jadi sasaran paling banyak dalam penyebaran ujaran kebencian ini. Hal ini karena hoax sering digunakan untuk memanipulasi opini publik, menyerang pihak tertentu atau memecah belah masyarakat. Parah kan? Sementara dampaknya ke masyarakat sangat merugikan. Nah, ngomong-ngomong soal hoax nih, kita pasti masih ingat kan dengan kasus babi ngepet yang sempat viral beberapa tahun lalu? Ya jelas banget, itu kan kejadian yang sempat heboh seluruh Indonesia.
Jadi hoax tentang babi ngepet ini mulai tersebar ketika ada seseorang yang mengaku melihat babi yang bisa berubah menjadi manusia. Katanya sih digunakan untuk ilmu hitam atau praktek-praktek tertentu. Serem ya. Nah, ada nggak sih kasus yang menggemparkan Indonesia selain kasus babi ngepet ini? Ada dong, ada satu kasus lagi yang cukup menghebohkan, yaitu kasus Ratna Sarumpait. Kamu pasti ingat kan? Tentu saja, kasus itu sangat mengejutkan banyak orang. Jadi Ratna Sarumpait mengaku telah diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal hingga wajahnya mengalami luka-luka parah. Nah, hoax ini disebarkan dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian dari isu politik tertentu saat itu. Bahaya banget ya kalau orang-orang dikasih info yang salah kayak gitu. Selain hoax, kita juga nggak boleh lupa soal bahaya ujaran kebencian yang sering beredar di media sosial. Salah satunya yang cukup kontroversial adalah kasus Bahar bin Smith. Kamu ingat nggak sih? Oh, kasus itu heboh banget ya. Bahar bin Smith adalah seorang ustadz yang terlibat dalam penyebaran ujaran kebencian yang mengarah pada kebencian terhadap kelompok tertentu. Di media sosial, ia sempat menyebarkan ujaran yang mengandung unsur kebencian dan provokasi, khususnya terhadap kelompok agama dan etnis tertentu. Nah, bener banget tuh. Nah, maka dari itu penting banget nih buat kita nggak diem aja. Kita harus aktif melawan penyebaran hoax, salah satunya dengan melaporkan konten yang mengandung ujaran kebencian. Selain itu, kita juga bisa memperbanyak edukasi tentang literasi digital di masyarakat. Nah, bicara soal edukasi, ada banyak banget komunitas yang udah berusaha untuk menanggulangi penyebaran hoax ini. Salah satunya adalah Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, dengan gerakan #TurnBackHoax. Nah, gerakan ini juga udah cukup terkenal ya. Jadi mereka fokus untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara mengenali hoax dan pentingnya verifikasi informasi. Selain itu, mereka juga menyediakan platform pengecekan fakta seperti Cek Fakta. Iya, mereka nggak cuma melakukan edukasi online loh. Mereka juga aktif mengadakan seminar dan lokakarya di berbagai kota untuk menyadarkan masyarakat tentang bahayanya hoaks dan ujaran kebencian. Nah, kamu tahu nggak sih salah satu kisah sukses mereka? Jadi, ketika mereka berhasil membantah hoaks yang menyebarkan kebencian antar agama, mereka bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyebarkan informasi yang benar dan akhirnya masyarakat pun jadi lebih berhati-hati dalam menyebarkan berita. Jadi kita bisa lihat bahwa melawan hoaks itu bukan cuma tugas pemerintah atau media. Kita sebagai pengguna internet juga punya tanggung jawab untuk tidak mudah terprovokasi dan lebih hati-hati dalam memilih informasi yang kita bagikan. Nah, bener banget Liz. Kita harus punya sikap kritis untuk membagikan sesuatu. Terutama kalau berita tersebut sifatnya provokatif atau belum jelas kebenarannya. Oke teman-teman, sebagai penutup, jelas sekali bahwa hoax dan ujaran kebencian itu bukan cuma sekedar informasi yang salah, tapi juga bisa mengancam kedamaian sosial kita yang berdampak sangat besar. Makanya penting banget buat kita semua berhati-hati dalam memilah informasi yang kita terima teman-teman. Jangan gampang terprovokasi dan pastikan kita juga aktif menyebarkan pesan-pesan positif dan perdamaian dan toleransi. Dan kalau kalian menemukan hoax atau ujaran kebencian, jangan ragu untuk melaporkan ya. Setiap langkah kecil yang kita lakukan bisa membantu menciptakan ruang digital yang lebih aman dan sehat. Terima kasih sudah banyak mendengarkan podcast kami. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat dan memberikan pencerahan buat kita semua. Jangan lupa untuk share podcast ini ke teman-teman kalian supaya semakin banyak yang sadar akan pentingnya melawan hoax dan ujaran kebencian. Pergi belayar di ujung senja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Crazy, 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 crazy. Act like an angel and dress like crazy.